Bayang-bayang preman menyelimuti desa, Dadapan, di mana Bawor, dengan ilmu kebal dan ajian belut putih, memerintah dengan teror. Namun, ketika Suyam, istrinya yang teraniaya, menemukan harapan dari ramuan sederhana seorang gadis yatim, Citra, sebuah rahasia kuno mulai mengguncang kekuatan jahat itu. Akankah keberanian dan doa mampu menumbangkan sang preman yang tak tersentuh? Di bawah langit desa Dadapan yang penuh rahasia, sebuah kisah tentang keberanian dan keajaiban terlahir dari tanah, Dadapan. Kejatuhan Bawor adalah kisah tentang perjuangan melawan ketakutan, di mana seorang wanita terjebak dalam kungkungan preman, sebuah keluarga yang mempertahankan warisan, dan seorang gadis muda yang membawa harapan dengan kebijaksanaan leluhur. Kisah ini mengajak pemirsa menyelami pergulatan hati, intrik desa, dan kekuatan doa yang mampu menumbangkan keangkuhan. Setiap bab adalah langkah menuju kemenangan kebaikan, untuk menggugah jiwa dan mengingatkan bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang menanti. Di ujung desa kecil bernama Dadapan, Jawa Tengah, matahari pagi menyelinap malu-malu di balik pepohonan kelapa yang menjulang. Kabut tipis masih menyelimuti sawah-sawah hijau, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang tersimpan di hati desa ini. Dadapan, dengan rumah-rumah sederhana beratap genteng dan jalan tanah yang berdebu, tampak damai di permukaan. Namun, di balik ketenangan itu, ada nama yang membuat jantungan warga berdetak lebih kencang. Bawor. Bawor bukan sekadar preman kampung. Ia adalah badai yang berjalan, bayang-bayang yang merayap di setiap lorong desa. Tubuhnya kekar, dengan tato ular yang melilit lengan kanannya, seolah menjadi simbol kekuatan yang tak terbantahkan. Matanya tajam, selalu menyipit penuh curiga, dan senyumnya, jika itu bisa disebut senyum, lebih mirip seringai serigala yang siap menerkam. Konon, Bawor memiliki ilmu kebal senjata, warisan dari seorang dukun misterius di lereng Gunung Merbabu. Ada pula desas-desus tentang ajian belut putih yang ia miliki, ilmu hitam yang katanya membuatnya tak bisa disentuh peluru atau pisau. Warga tak pernah tahu pasti kebenaran cerita itu, tapi tak seorang pun berani menguji. Bagi mereka, Bawor adalah legenda hidup yang lebih menyeramkan daripada cerita hantu di malam bulan purnama. Di pasar desa, para pedagang berbisik tentang masa lalu Bawor. Ia bukan orang asli, Dadapan. 2 dekade lalu, ia datang sebagai pengembara, seorang pemuda liar dengan luka di wajah dan cerita yang tak pernah ia bagi. Sejak itu, ia menancapkan pengaruhnya seperti pohon beringin yang akarnya mencengkeram bumi. Ia sering keluar masuk penjara karena kasus pencurian, mulai dari dompet warga hingga perhiasan emas di kota tetangga. Namun, setiap kali bebas, ia kembali dengan aura yang lebih menakutkan, seolah hukuman penjara hanya mengasah keberingasannya. Bawor punya kawan di mana-mana, kata seorang penjual sayur di pasar, suaranya pelan seolah takut dinding-dinding bambu ikut mendengar. Bahkan polisi segan dengannya. Di tengah teror yang Bawor sebarkan, ada seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayangnya secara harfiah, Suyam. Wanita berusia 30-an ini memiliki wajah lembut dengan mata yang selalu menyimpan kesedihan. Rambutnya yang panjang selalu disanggul rapi, seolah mencerminkan upayanya menjaga martabat di tengah penderitaan. Suyam bukan istri Bawor karena pilihan hati. Pernikahan mereka adalah hasil ancaman dan intimidasi. 2 tahun lalu, Bawor mendatangi rumah Suyam, yang saat itu tinggal bersama ibunya, Barni, seorang janda yang dikenal tegar. Dengan nada dingin dan ancaman yang terselubung, Bawor memaksa Suyam menerima lamarannya. "Kau tahu apa yang terjadi kalau menolakku?" katanya saat itu, sambil memainkan pisau kecil di tangannya. Suyam, yang tak ingin keluarganya celaka, menyerah pada takdir pahit itu. Hari-hari Suyam setelah pernikahan bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung usai. Di rumah kecil berdinding anyaman bambu, ia sering mendengar bentakan keras Bawor, diikuti pukulan yang meninggalkan bekas di tubuhnya. Kata-kata kasar seperti, "Kau tak berguna," atau, "Jangan berani melawan aku," menjadi makanan sehari-hari. Suyam hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan jalan keluar. Ia tak pernah menceritakan penderitaannya pada siapapun, bahkan pada Barni, yang tinggal di ujung desa. "Aku tak mau ibu khawatir," pikir Suyam, meski hatinya remuk setiap malam. Pagi itu, seperti biasa, Suyam bangun sebelum fajar. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan sayur kol dan sambal, untuk Bawor, yang masih mendengkur di dipan bambu. Di luar, ayam-ayam berkokok, dan embun masih menempel di daun pisang di halaman. Suyam melangkah pelan menuju sumur di belakang rumah, menimba air dengan gerakan yang hati-hati agar tak mengganggu tidur Bawor. Di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat wajahnya sendiri. Lebam kecil di sudut mata kirinya, sisa kemarahan Bawor semalam karena ia lupa membeli rokok kesukaannya.
Suyam menghela napas, menahan tangis, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Tuhan, beri aku kekuatan." Di desa, nama Suyam sering menjadi bahan bisik-bisik penuh iba. Kasihan Suyam, cantik dan baik hati, tapi nasibnya malah bersama preman seperti Bawor, kata seorang ibu di warung kopi. Namun, tak ada yang berani membantu secara terang-terangan. Ketakutan pada Bawor terlalu besar. Bahkan ketika Suyam berjalan ke pasar dengan keranjang anyaman di tangan, warga hanya melempar senyum simpati dari kejauhan. Mereka tahu, mendekati Suyam berarti mengundang masalah dengan Bawor. Namun, di balik teror itu, ada secercah harapan yang belum Suyam sadari. Di ujung desa, di sebuah rumah sederhana dengan halaman penuh tanaman obat, tinggal Citra, gadis yatim piatu berusia 17 tahun. Bersama dua adik laki-lakinya, Citra hidup dengan penuh semangat meski tanpa orang tua. Ia adalah cucu almarhumah Eyang Suci, seorang pensiunan guru yang dikenal bijaksana dan memiliki buku kuno berisi resep obat-obatan alami. Citra, yang masih duduk di bangku SMA, mewarisi kepekaan dan keberanian eyangnya. Ia menjalankan usaha kecil menjual ramuan tradisional, mulai dari jamu untuk stamina hingga salep untuk luka. Warga sering datang kepadanya, bukan hanya untuk membeli obat, tapi juga untuk mendengar nasihatnya yang sederhana namun penuh makna. Citra tak asing dengan cerita tentang Bawor. Ia pernah melihatnya dari kejauhan, saat pria itu berjalan dengan langkah congkak di pasar, membuat pedagang menunduk ketakutan. Namun, Citra tak gentar. Kebaikan selalu punya cara untuk menang, katanya pada adik-adiknya suatu malam, sambil membaca buku kuno Eyang Suci di bawah lampu minyak. Di dalam buku itu, ada resep-resep yang tak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga, menurut Eyang Suci, bisa menetralkan kekuatan jahat jika digunakan dengan niat tulus dan restu Tuhan. Sementara itu, di rumah Suyam, ketegangan semakin memuncak. Malam sebelumnya, Bawor pulang dalam keadaan mabuk, mengamuk karena uang hasil bisnisnya tak cukup untuk membayar utang judi. Ia melempar piring ke dinding, membuat pecahan-pecahan berserakan di lantai. Suyam, yang mencoba menenangkannya, malah mendapat tamparan keras. "Kau pikir aku tak tahu kau mengeluh ke tetangga?" bentak Bawor, meski Suyam tak pernah menceritakan apapun pada siapapun. Malam itu, Suyam hanya bisa berlutut di sudut kamar, berdoa agar badai ini segera berlalu. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari halaman tetangga. Langit bertabur bintang, seolah berbisik bahwa harapan masih ada, meski tersembunyi di balik kegelapan. Suyam tak tahu bahwa pertemuannya dengan Citra, yang akan terjadi dalam beberapa hari, akan mengubah segalanya. Di desa, Dadapan, di mana bayang-bayang Bawor menyelimuti setiap sudut, benih keberanian mulai tumbuh, menanti waktu untuk mekar. Di pagi yang kelabu di desa, Dadapan, kabut tipis masih menggantung di antara padi-padi yang mulai menguning. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur dengan suara gemericik air di saluran irigasi kecil yang membelah sawah. Di ujung desa, ladang kecil milik Suyam berdiri dengan sederhana, dikelilingi pagar bambu yang sudah lapuk. Ladang itu bukan sekadar sepetak tanah. Ia adalah warisan dari Barni, ibu Suyam, yang dengan susah payah membelinya puluhan tahun lalu sebagai bentuk kasih sayang untuk anaknya. Pohon-pohon kelapa dan pisang tumbuh di sana, bersama sebatang pohon jati tua yang menjadi kebanggaan keluarga. Namun, pagi itu, ladang yang biasanya damai menjadi panggung konflik yang akan mengguncang keluarga Suyam. Semuanya bermula ketika angin kencang melanda desa semalam. Hujan deras disertai petir mengguncang, Dadapan, membuat warga berlindung di rumah masing-masing. Di tengah badai, pohon jati tua di ladang Suyam tak kuasa menahan terjangan angin. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, pohon itu roboh, menimpa pohon mangga milik kakak Suyam, Pak Darno, yang ladangnya bersebelahan. Pohon mangga itu, meski tak sebesar jati, adalah sumber penghasilan tambahan bagi keluarga Darno, yang mengandalkan buahnya untuk dijual di pasar. Kerusakan itu bukan sekadar urusan pohon. Ia menjadi pemicu badai yang lebih besar, dengan Bawor sebagai pusarannya. Pagi itu, Suyam berdiri di tepi ladang, menatap pohon jati yang kini terbaring di tanah. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu masalah ini tak akan selesai dengan mudah, terutama dengan Bawor di sisinya. Benar saja, saat Darno datang dengan wajah muram untuk memeriksa kerusakan, Bawor sudah berdiri di depan ladang, tangannya bersedekap dengan sikap congkak. "Pohonmu yang jatuh, Darno," kata Bawor, suaranya dalam dan mengancam. "Kau harus ganti rugi. Atau, kembalikan pohon ini seperti semula." Nada sarkastiknya membuat Darno tersentak. Seperti semula? Itu pohon, bukan mainan. Dan lagi pula, ini ladang Suyam,
bukan milikmu, balas Darno, berusaha menahan amarah. Bawor tersenyum miring, senyum yang lebih menyerupai ancaman daripada tawa. Ladang ini milik istriku, berarti milikku juga. Kau pikir aku tak tahu hukum? Ganti rugi, atau aku yang akan urus kau dan keluargamu. Ancaman itu membuat Suyam gemetar di belakang Bawor. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa ladang itu pemberian ibunya, bukan Gonogini, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, satu kata salah bisa membuat kemarahan Bawor meledak, dan ia tak ingin menjadi sasaran di depan kakaknya. Darno, pria bertubuh kurus dengan wajah keras karena tahun-tahun bekerja di sawah, tak gentar begitu saja. Kau tak punya hak atas ladang ini, Bawor. Ini warisan ibu untuk Suyam. Kalau kau mau main ancam, kita selesaikan di kepala desa. Ucapnya, suaranya meninggi. Namun, di dalam hatinya, Darno tahu berurusan dengan Bawor bukan perkara sederhana. Reputasi preman itu, ditambah desas-desus tentang ilmu kebalnya, membuat warga berpikir dua kali sebelum menantangnya. Namun, Darno bukan orang yang mudah menyerah, terutama ketika menyangkut keluarga. Kabar sengketa ini menyebar cepat di desa, seperti api yang melahap jerami kering. Barni, ibu Suyam, mendengar kabar itu dari tetangga yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Wanita berusia 60-an itu, dengan rambut putih yang disanggul rapi dan tongkat kayu yang selalu menemaninya, langsung bergegas ke rumah Suyam. Meski langkahnya pelan, semangatnya membara. Suyam, apa ini benar? Bawor main ancam lagi, tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran saat tiba di depan rumah anaknya. Suyam hanya menunduk, tak sanggup menatap mata ibunya. Ibu, aku tak tahu harus berbuat apa, bisiknya, suaranya parau. Barni, yang dikenal sebagai wanita tegar yang tak pernah menyerah meski ditinggal suami puluhan tahun lalu, tak bisa menerima perlakuan Bawor. Ia mengumpulkan keluarga besar, kakak, adik, dan sepupu Suyam, untuk bermusyawarah di rumahnya malam itu. Rumah kecil Barni, dengan lampu minyak yang menyala redup, menjadi saksi diskusi yang penuh emosi. Kita tak bisa diam saja. Ladang itu pemberianku untuk Suyam, bukan untuk preman itu, kata Barni, suaranya bergetar namun penuh tekad. Darno menambahkan, Bawor minta ganti rugi 3 juta untuk pohon mangga yang rusak. 3 juta. Padahal pohon itu tak seberapa, dan ladang itu bukan miliknya. Musyawarah yang seharusnya mencari solusi damai malah memanas. Salah seorang sepupu Suyam, Mas Joko, pria muda yang dikenal berani, mengusulkan untuk melapor ke polisi. Kita tak bisa terus takut pada Bawor. Dia cuma preman, bukan Tuhan, katanya dengan semangat. Namun, seorang paman yang lebih tua memperingatkan, kalian tahu Bawor punya koneksi. Lapor polisi bisa-bisa malah kita yang kena. Suasana semakin tegang, dan Suyam, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia merasa bersalah, seolah semua ini adalah kesalahannya karena menikahi Bawor. Tiba-tiba, pintu rumah Barni terbuka dengan keras. Bawor berdiri di ambang pintu, matanya merah dan tangannya mengepal. Jadi, kalian pikir bisa ngomong di belakangku, ya? Bentaknya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Tanpa peringatan, ia melangkah ke arah Mas Joko, yang paling vokal tadi, dan mendaratkan pukulan keras di wajahnya. Joko terhuyung, darah mengalir dari hidungnya. Jeritan Barni dan tangisan Suyam memecah keheningan malam. Warga yang kebetulan lewat di luar rumah, hanya bisa mengintip dari kejauhan, tak berani mendekat. Bawor, cukup, teriak Barni, berdiri dengan bantuan tongkatnya. Kau tak punya hak atas anakku atau ladang itu. Namun, Bawor hanya tertawa dingin. Kalian pikir bisa lawan aku? Besok, kalau uang 3 juta tak ada, kalian tahu akibatnya. Ia melangkah keluar, meninggalkan ruangan yang dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Malam itu, keluarga besar Barni bubar dengan hati berat, tak tahu bagaimana menghadapi preman yang seolah tak tersentuh itu. Suyam pulang ke rumahnya dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar karena campuran rasa takut dan malu. Di dalam hatinya, ia berdoa agar ada jalan keluar dari neraka yang ia jalani. Di langit malam, dadapan, bintang-bintang bersinar redup, seolah menahan napas bersama Suyam. Tanpa ia sadari, benih harapan mulai tumbuh di ujung desa, di rumah kecil Citra, yang akan menjadi kunci untuk mengakhiri teror Bawor. Namun, malam itu, Suyam hanya bisa menangis dalam diam, berharap keajaiban akan datang. Langit, dadapan, pagi itu diselimuti awan tipis, seolah menahan sinar matahari yang berjuang untuk menyapa bumi. Di ujung desa, sebuah rumah kecil berdinding bambu berdiri sederhana, dikelilingi tanaman obat yang tumbuh subur di halaman. Daun sirih merambat di pagar,
kumis kucing bermekar di sudut, dan aroma sereh menguar lembut di udara. Rumah ini adalah tempat tinggal Citra, seorang gadis yatim piatu berusia 17 tahun yang hidup bersama dua adik laki-lakinya, Bima dan Ardi. Meski hidup sederhana, Citra memiliki semangat yang tak pernah padam, warisan dari almarhumah Eyang Suci, neneknya yang dikenal sebagai guru bijaksana di desa ini. Di tangan Citra, buku kuno Eyang Suci, berisi resep obat-obatan alami dan catatan kebijaksanaan, menjadi lentera yang menerangi hidupnya. Citra bukan gadis biasa. Wajahnya yang lembut dengan mata cerdas menyimpan kepekaan yang jarang dimiliki anak seusianya. Rambutnya yang panjang selalu dikuncir sederhana, dan baju seragam SMA-nya yang sedikit pudar tak pernah mengurangi pesonanya. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia meracik jamu dan salep di dapur kecilnya, menggunakan resep dari buku kuno yang ditulis tangan dengan aksara Jawa dan Latin bercampur. Warga desa sering datang kepadanya, bukan hanya untuk membeli ramuan, tetapi juga untuk mencari nasihat. Eyang Suci pasti bangga melihatmu, Citra, kata seorang ibu yang membeli jamu kunyit untuk suaminya yang lelah bekerja di sawah. Citra hanya tersenyum, menjawab dengan lembut, saya cuma melanjutkan apa yang Eyang ajarkan. Di pagi yang kelabu itu, Suyam berjalan pelan menuju rumah Citra. Langkahnya berat, seolah membawa beban dunia di pundaknya. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata, yang tak bisa disembunyikan oleh sapuan bedak tipis. Malam sebelumnya, musyawarah keluarga di rumah Barni berakhir dengan kekacauan. Pukulan bawor kepada Mas Joko masih terngiang di kepalanya, begitu pula ancaman 3 juta rupiah yang mustahil dipenuhi keluarganya. Suyam tahu, jika ia tak menemukan jalan keluar, kemarahan bawor akan semakin menjadi. Ia pernah mendengar tentang Citra dari tetangga, tentang gadis muda yang seolah mewarisi kebijaksanaan Eyang Suci. Dengan setitik harapan, Suyam memutuskan untuk mencari bantuan. Saat tiba di halaman rumah Citra, Suyam ragu sejenak. Ia berdiri di depan pagar bambu, menatap tanaman obat yang terawat rapi. Bau daun pandan dan kunyit dari dapur membuat hatinya sedikit tenang. Dari dalam rumah, Citra muncul, membawa keranjang kecil berisi daun kemangi yang baru dipetik. Mbak Suyam, sapanya, suaranya lembut namun penuh kehangatan. Suyam tersentak, tak menyangka Citra mengenalinya. Ya, Citra, saya butuh bantuan, katanya, suaranya parau, hampir pecah. Citra mengangguk, mengajak Suyam masuk ke beranda kecil yang dihiasi tikar pandan. Di beranda, di bawah atap seng yang sedikit berkarat, Suyam duduk dengan tangan mengepal di pangkuannya. Citra, dengan kepekaan yang alami, tak langsung bertanya. Ia menuang air dari teko bambu ke dalam gelas kecil dan menyodorkannya kepada Suyam. Minum dulu, Mbak. Tenang saja, ceritakan pelan-pelan, ujar Citra, matanya penuh empati. Suyam menyeruput air, menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan penderitaannya. Ia bercerita tentang pernikahan paksa dengan Bawor, tentang kekerasan yang ia alami setiap hari, tentang lebam di tubuhnya yang ia sembunyikan dengan lengan panjang, dan tentang sengketa ladang yang kini mengancam keluarga besarnya. Bawor minta 3 juta, Citra. Ladang itu pemberian ibu, bukan miliknya. Tapi dia tak bisa dilawan, ujar Suyam, air matanya akhirnya tumpah. Citra mendengarkan dengan penuh perhatian, tangannya sesekali menyentuh lengan Suyam untuk memberi kekuatan. Di dalam hatinya, ia merasa kemarahan yang pelan namun membara. Ia tahu tentang Bawor, tentang reputasinya sebagai preman yang ditakuti, tentang desas-desus ilmu kebal dan ajian belut putih yang membuat warga gemetar. Namun, Citra bukan tipe yang mudah terintimidasi. Eyang Suci pernah berkata, kekuatan sejati bukan dari ilmu hitam, tapi dari hati yang tulus dan restu Tuhan. Kata-kata itu kini bergema di benaknya. Setelah Suyam selesai bercerita, Citra termenung sejenak. Ia bangkit, berjalan ke sudut beranda tempat buku kuno Eyang Suci disimpan dalam kotak kayu tua. Buku itu, dengan sampul kulit yang sudah usang dan halaman-halaman yang menguning, adalah harta karun yang selalu ia jaga. Ia membuka halaman yang sudah sering ia baca, mencari sesuatu yang bisa membantu Suyam. Matanya berhenti pada sebuah catatan tentang daun talas keladi, tanaman sederhana yang sering dianggap remeh, namun memiliki kekuatan untuk menetralkan energi jahat jika diolah dengan niat tulus. Mbak Suyam, ada sesuatu yang mungkin bisa membantu, kata Citra, suaranya penuh keyakinan. Tapi ini butuh keberanian dan keimanan. Citra menjelaskan resep itu dengan hati-hati. Daun talas keladi harus dimasak dengan bumbu dan sayuran lain agar tak kentara. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah, ilmu hitam Bawor akan tawar, ujarnya, mengulang kata-kata Eyang Suci yang tertulis di buku. Suyam mendengarkan dengan campuran rasa takut dan harapan.
Ia tahu risikonya besar. Jika Bawor curiga, kemarahannya bisa lebih dahsyat. Namun, melihat ketenangan di mata Citra, ia merasa ada secercah cahaya di ujung kegelapan. Saya akan coba, Citra. Tapi, kalau ini gagal, tanyanya, suaranya gemetar. Citra tersenyum kecil. Percaya, Mbak. Eyang pernah bilang, kebaikan selalu punya jalan, asal kita berdoa dan berusaha. Sebelum pulang, Citra memberikan Suyam seikat daun talas keladi yang baru dipetik dari halaman. Masak ini malam ini, Mbak. Campur dengan sayur kol dan bumbu biasa. Jangan bilang siapapun. Pesan Citra, suaranya tegas namun penuh kasih. Suyam mengangguk, memegang daun itu erat-erat seolah itu adalah tali penyelamatnya. Saat ia melangkah keluar dari rumah Citra, angin bertiup pelan, membawa aroma tanaman obat yang menenangkan. Di kejauhan, suara adzan zuhur berkumandang, seolah menguatkan hatinya. Citra kembali ke beranda, menatap buku kuno Eyang Suci dengan rasa syukur. Ia tahu, apa yang ia lakukan untuk Suyam bukan sekadar memberikan resep. Ia sedang menyalakan harapan, bukan hanya untuk Suyam, tapi untuk seluruh desa yang telah lama hidup dalam bayang-bayang Bawor. Di langit, dadapan, awan mulai bergerak, membiarkan sinar matahari menyelinap, seolah alam ikut berdoa agar keajaiban segera datang. Senja merangkap perlahan di dadapan, melukis langit dengan semburat jingga dan ungu yang lembut. Di rumah kecil Suyam, aroma masakan menguar dari dapur sederhana berdinding anyaman bambu. Di atas tungku kayu, panci kecil mendidih pelan, mengeluarkan uap yang membawa bau sayur kol, bawang, dan sedikit kunyit. Namun, di antara aroma bumbu yang familiar, terselip rahasia yang hanya Suyam dan Citra ketahui. Daun talas keladi, ramuan dari buku kuno Eyang Suci yang kini menjadi harapan terakhir Suyam untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Suyam mengaduk masakan itu, berdoa dalam hati agar rencananya berhasil. Malam sebelumnya, setelah pulang dari rumah Citra, Suyam tak bisa tidur. Ia duduk di dipan bambu, memandangi daun talas keladi yang tergeletak di meja kecil. Daun-daun itu tampak biasa, hijau dengan urat-urat halus, tak ada yang istimewa pada pandangan pertama. Namun, kata-kata Citra terus bergema di benaknya. Jika Allah mengizinkan, insya Allah, ilmu hitam Bawor akan tawar. Suyam tahu risikonya besar. Jika Bawor mencurigai sesuatu, kemarahannya bisa lebih dahsyat dari biasanya. Tapi di dalam hatinya, ada percikan keberanian yang mulai menyala, didorong oleh ketenangan di mata Citra dan keyakinan bahwa kebaikan bisa mengalahkan kejahatan. Suyam bangun pagi-pagi, sebelum ayam berkokok, untuk mempersiapkan segalanya. Ia memetik beberapa daun kol dari kebun kecil di belakang rumah, mencampurnya dengan tomat dan bawang untuk menyamarkan rasa talas keladi. Ia mengiris daun talas dengan hati-hati, memastikan potongannya kecil agar tak terlihat mencolok. Setiap gerakan dilakukannya dengan penuh doa, mulutnya komat-kamit memohon perlindungan. Ya Allah, jika ini bukan jalan MU, tunjukkan aku jalan lain, bisiknya, sambil menahan napas saat mencium aroma daun talas yang sedikit getir. Ia teringat pesan Citra, campur dengan bumbu biasa. Mbak, jangan sampai Bawor curiga. Suyam mengangguk pada dirinya sendiri, seolah Citra ada di sisinya, memberi kekuatan. Saat matahari mulai terbenam, Bawor pulang ke rumah dengan langkah berat. Bau asap rokok dan minuman keras melekat di tubuhnya, tanda ia baru saja dari warung kopi di pinggir desa, tempat ia biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Matanya merah, wajahnya muram, dan sikapnya seperti biasa, penuh otoritas yang menekan. Makanan sudah siap? Bentaknya tanpa melihat Suyam, langsung duduk di kursi kayu di ruang tengah. Suyam menunduk, menjawab pelan, sudah, Mas. Ia membawa piring berisi nasi, sayur kol bercampur talas keladi, dan sepotong ikan asin. Jantungnya berdetak kencang saat meletakkan piring di depan Bawor, takut pria itu akan mencium sesuatu yang tak biasa. Bawor mengambil sendok, mengaduk sayuran sekilas, lalu mulai makan dengan lahap. Suyam berdiri di sudut ruangan, pura-pura sibuk merapikan piring di dapur, tapi matanya mencuri pandang ke arah suaminya. Setiap suapan yang Bawor telan membuat napas Suyam tertahan. Enak juga ini, gumam Bawor, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya, membuat Suyam hampir tak percaya. Ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kegugupan, hanya mengangguk kecil dan kembali ke dapurnya. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bawor tak mengamuk atau memaki. Ia hanya makan, lalu pergi tidur di depan bambu dengan dengkuran keras yang menggema di rumah kecil itu. Hari-hari berikutnya, Suyam terus menyajikan ramuan itu. Ia memasak talas keladi setiap hari, mencampurnya dengan berbagai sayuran agar Bawor tak curiga. Kadang ia membuat sup, kadang tumis, selalu dengan bumbu yang kuat untuk menyamarkan rasa. Setiap malam, ia berdoa sebelum tidur, memohon agar rencana ini berhasil. Dan perlahan, tanda-tanda mulai terlihat. Bawor, yang biasanya berjalan dengan langkah congkak dan suara yang menggelegar, mulai tampak lesu. Matanya tak lagi setajam dulu, dan gerakannya lambat, seolah kekuatan yang selama ini menjadi kebanggaannya mulai memudar. Warga desa yang biasa menghindarinya mulai memperhatikan perubahan itu. Bawor kok kelihatan lelet sekarang? Bisik seorang pedagang di pasar, suaranya penuh keheranan. Suyam, meski mulai melihat harapan, tetap waspada. Ia tahu ilmu hitam Bawor bukan sembarang kekuatan. Desas-desus tentang ajian belut putih yang ia miliki masih membuatnya takut. Konon, ilmu itu berasal dari Saryon, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan, yang dikatakan memiliki perjanjian dengan makhluk gaib. Suyam pernah mendengar Bawor berbicara dengan Saryon di malam yang sunyi, suara mereka pelan namun penuh rahasia. Ia tak pernah tahu pasti apa yang mereka bicarakan. Tapi setiap kali Saryon datang, Bawor pulang dengan aura yang lebih menakutkan. Kini, dengan ramuan talas keladi, Suyam berharap bisa memutus rantai kekuatan itu. Suatu malam, ketika hujan gerimis membasahi, dadapan, Bawor tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia memegang dadanya, wajahnya pucat, dan keringat membasahi keningnya. "Ada apa dengan aku?" gumamnya, suaranya lemah, hampir tak terdengar. Suyam, yang sedang menjahit di sudut ruangan, pura-pura tak mendengar, tapi hatinya melonjak. Ia tahu, ramuan itu mulai bekerja. Keesokan harinya, Bawor pergi ke rumah Saryon, berjalan dengan langkah yang tak lagi mantap. Di gubuk kecil di pinggir hutan, Saryon, dengan rambut putih acak-acakan dan mata yang selalu menyipit, mendengarkan keluhan Bawor. "Ilmuku hilang," kata Bawor, suaranya penuh kepanikan. Saryon mencoba berbagai mantra dan ritual, membakar kemenyan hingga asapnya memenuhi gubuk, tapi tak ada yang berhasil. Ini cawar," gumam Saryon, wajahnya penuh kebingungan. "Seseorang telah menetralkan ilmu hitammu." Bawor pulang dengan wajah gelap, tapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan ketakutan. Ia tak lagi berteriak pada Suyam, tak lagi mengacungkan tinju atau memaki. Ia hanya duduk di beranda, menatap langit yang mulai gelap, seolah mencari jawaban atas kelemahannya. Suyam, dari dapur, memperhatikan suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga ketakutan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Ia teringat kata-kata Citra, "Percaya, Mbak, kebaikan selalu punya jalan." Suyam menggenggam daun talas yang tersisa di dapurnya, berdoa agar keajaiban ini terus berlanjut. Di ujung desa, Citra duduk di beranda rumahnya, membaca buku kuno Eyang Suci di bawah lampu minyak. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa neneknya, dari alam lain, sedang menuntunnya. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan di kejauhan, suara jangkrik seolah menyanyikan lagu kemenangan kecil. Suyam dan Citra, dua wanita dari generasi berbeda, kini terhubung oleh harapan dan keberanian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Langit, dadapan, malam itu berkilau dengan taburan bintang, seolah alam ikut merayakan perubahan yang perlahan merangkul desa kecil itu. Angin sejuk bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari halaman-halaman rumah warga. Di rumah kecil Suyam, suasana tak lagi dipenuhi ketegangan seperti biasa. Tungku di dapur sudah dingin, piring-piring bersih tersusun rapi, dan Suyam duduk di beranda, menatap langit dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Di sudut lain desa, Citra, gadis yatim piatu yang menjadi kunci perubahan ini, sedang meracik jamu di bawah lampu minyak, buku kuno Eyang Suci terbuka di sisinya. Namun, pusat cerita malam itu adalah Bawor, sang preman yang kini tak lagi menjadi bayang-bayang menakutkan bagi dadapan. Hanya dalam hitungan hari sejak Suyam mulai menyajikan ramuan daun talas keladi, perubahan pada Bawor terlihat jelas. Pria yang dulu berjalan dengan langkah congkak, dada membusung, dan tatapan yang membuat warga menunduk kini bergerak lesu, seolah beban tak terlihat menekan pundaknya. Matanya yang dulu tajam kini redup, sering menatap kosong ke kejauhan.
Ilmu kebal senjata dan ajian belut putih yang menjadi kebanggaannya, yang konon membuatnya tak tersentuh peluru atau pisau, telah lenyap. Saryon, dukun tua yang selama ini menjadi penopang kekuatan gaibnya, hanya bisa menggelengkan kepala dalam keputusasaan. Cawar, kata Saryon dengan suara serak saat Bawor terakhir kali mengunjungi gubuknya di pinggir hutan. Ilmu ini sudah dinetralkan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Untuk pertama kalinya, Bawor merasakan sesuatu yang asing baginya, ketakutan. Di pasar desa, bisik-bisik warga mulai bergema. Bawor tak lagi menakutkan, kata seorang penjual sayur, suaranya penuh keheranan namun hati-hati, seolah takut pria itu akan bangkit kembali. Kemarin dia lewat, tak ada yang takut menatapnya, sahut pedagang lain, sambil menyusun dagangannya. Warga yang dulu menghindar saat Bawor melintas kini mulai berani menatapnya, bahkan ada yang berani menyapa dengan nada biasa, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di warung kopi, tempat Bawor biasa memamerkan otoritasnya, kini ia hanya duduk di sudut, menyeruput kopi hitam tanpa berkata-kata. Kawan-kawannya, yang dulu setia mengikuti setiap perintahnya, mulai menjauh, merasa pria itu tak lagi memiliki kuasa yang mereka kagumi. Bawor sendiri merasakan perubahan itu dengan cara yang menyakitkan. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh yang terasa berat, seolah tenaganya tersedot keluar. Ia mencoba mengacungkan tinju ke dinding, seperti yang biasa ia lakukan untuk melampiaskan amarah, tapi tangannya terasa lemah, dan rasa sakit di sendi-sendinya membuatnya meringis. Di depan cermin kecil yang retak di dinding rumah, ia menatap wajahnya sendiri. Seorang pria yang dulu ditakuti kini tampak seperti bayangan pucat dari dirinya sendiri. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya, suaranya penuh kebingungan. Rasa rendah diri, yang tak pernah ia kenal sebelumnya, mulai menggerogoti hatinya. Ia mulai menghindari keramaian, memilih mengurung diri di beranda rumah, atau berjalan sendirian ke pinggir sawah saat malam tiba. Suyam, yang selama ini hidup dalam ketakutan, mulai melihat celah harapan. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Bawor tak lagi memaki atau mengangkat tangan. Ia masih bicara dengan nada keras kadang-kadang, tapi suaranya tak lagi menggetarkan seperti dulu. Suyam, dengan hati-hati, terus menyajikan ramuan talas keladi, menyamarkannya dalam masakan sehari-hari. Ia tak pernah menceritakan rahasianya kepada siapapun, bahkan kepada ibunya, Barni, yang mulai curiga ada sesuatu yang berubah di rumah anaknya. Suyam, apa yang terjadi? Bawor tak lagi terdengar mengamuk, tanya Barni suatu sore, saat berkunjung dengan membawa sekeranjang pisang dari kebunnya. Suyam hanya tersenyum tipis, menjawab, mungkin Tuhan sedang membukakan jalan, Bu. Barni tak bertanya lebih lanjut, tapi matanya yang penuh pengalaman seolah tahu ada rahasia di balik kata-kata anaknya. Keluarga besar Barni, yang sempat tercerai-berai setelah musyawarah yang berakhir dengan kekerasan, mulai kembali berkumpul. Mas Joko, yang wajahnya masih membawa bekas pukulan Bawor, kini berani berbicara dengan nada penuh semangat. Kita harus manfaatkan ini, katanya dalam pertemuan keluarga di rumah Barni. Bawor lemah sekarang. Kita bisa ambil kembali hak Suyam atas ladang itu. Darno, kakak Suyam, mengangguk setuju, meski masih waspada. Tapi kita harus hati-hati. Bawor mungkin lemah, tapi dia licik, ujarnya. Suyam, yang hadir dalam pertemuan itu, hanya mendengarkan dalam diam, hatinya penuh syukur atas perubahan yang terjadi, namun juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika Bawor mengetahui rahasia ramuan itu. Sementara itu, di rumah kecilnya, Citra terus menjadi lentera harapan bagi desa. Warga mulai berdatangan lebih sering, bukan hanya untuk membeli jamu, tapi juga untuk mendengar cerita tentang keberaniannya membantu Suyam. Meski Citra tak pernah menceritakan rahasia ramuan talas keladi, warga mulai menyebutnya, cucu Eyang Suci yang membawa keajaiban. Citra hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian itu, mengatakan, bukan saya, tapi Tuhan yang membuka jalan. Di malam-malam yang sunyi, ia sering duduk di beranda, membaca buku kuno Eyang Suci, merasa kehadiran neneknya dalam setiap kata yang ditulis dengan tinta pudar. Eyang, apakah ini yang kau maksud dengan kebaikan selalu punya jalan? Bisiknya pada angin malam, seolah neneknya mendengar dari alam lain. Di dadapan, perubahan itu terasa seperti angin segar setelah badai panjang. Warga yang dulu hidup dalam ketakutan mulai berani tersenyum di pasar, berbagi cerita tanpa takut didengar telinga-telinga Bawor. Anak-anak kembali bermain di jalanan tanpa khawatir akan kemarahan preman itu. Bahkan kepala desa, yang selama ini menghindari konfrontasi dengan Bawor, mulai berani mengadakan pertemuan warga untuk membahas pembangunan desa tanpa bayang-bayang ancaman. Suyam, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasa ada harapan untuk hidup baru. Ia mulai berani berbicara dengan ibunya tentang masa depan,
tentang mungkin meninggalkan Bawor dan memulai hidup yang lebih baik. Malam itu, saat bulan purnama menerangi, dadapan, Suyam berdiri di halaman rumahnya, menatap langit dengan air mata yang kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan syukur. Di ujung desa, Citra menutup buku kuno Eyang Suci, tersenyum kecil, dan berdoa agar kebaikan terus menang. Bawor, di beranda rumahnya, duduk sendirian, menatap bulan dengan hati yang penuh penyesalan. Desa, dadapan, yang selama ini hidup dalam bayang-bayangnya, kini mulai bersinar, membuktikan bahwa keberanian, doa, dan sedikit ramuan sederhana bisa mengubah takdir.